Pada tanggal 15 Agustus 2025, Angkatan Laut Turki mencapai tonggak sejarah baru. TSI Guistanbul berhasil menembak jatuh target udara menggunakan rudal Hizar DRF yang diluncurkan dari kendaraan peluncur vertikal National Midlas. Uji tembak yang dilakukan di laut lepas ini berfungsi sebagai validasi penting atas integrasi sistem tempur yang dikembangkan dalam negeri. Keberhasilan ini bukanlah hasil kerja satu perusahaan saja, melainkan simfoni teknologi kolektif. Rokison, pengembang Hizar DF Midlas Ascent subsistem radar dan kendali tembakan, Hison sendiri bertanggung jawab atas munculnya sistem manajemen tempur dan STM sebagai integrator platform dan galangan kapal untuk fregat kelas Isfel. Sinergi ini menunjukkan kematangan ekosistem industri pertahanan Turki. TCG Istanbul merupakan kapal fregat kelas Istif pertama yang dibuat di dalam negeri. Kapal ini dirancang dengan arsitektur terbuka yang memfasilitasi integrasi sistem nasional generasi berikutnya. MIL atau Melansur System adalah kendaraan peluncur vertikal yang diproduksi oleh Roketsan. Sistem ini memungkinkan peluncuran rudal 360 derajat dan dirancang agar kompatibel dengan berbagai rudal saat ini dan mendatang. Hizar DRF adalah varian angkatan laut dari keluarga rudal pertahanan udara Hizar. Dengan panduan radar aktif RFC dan kemampuan tembak dan presisi, rudal ini menjawab kebutuhan pertahanan udara jarak menengah kapal permukaan. Dalam pengujian ini, target UAV berkecepatan tinggi berhasil dicegat secara langsung, menjadikan misi ini bukan sekedar peluncuran uji coba, tetapi pertempuran melawan target nyata. Aelson memainkan peran penting melalui radar pencarian ASUS dan radar pengendali tembakan Acrep, yang menyediakan solusi deteksi, pelacakan, dan penembakan secara real-time, waktu nyata. Data ini berfungsi sebagai masukan utama untuk sistem kendali rudal dan tembakan. Di sisi manajemen pertempuran, Havlon memastikan Advent mengatur semua sensor dan sektor di dalamnya. Integrasi ini mengubah data mentah menjadikan keputusan penembakan yang cepat dan akurat. Roketsan tidak hanya mengembangkan rudal Hizar DRF, tetapi juga Midlas, jantung sistem peluncuran vertikal. Kombinasi keduanya mengurangi ketergantungan pada sistem impor dan memperkuat kedaulatan teknologi. STM sebagai kontraktor utama platform memastikan kesiapan kapal mulai dari perencanaan dan pasokan daya hingga integrasi keselamatan. Pekerjaan ini seringkali tidak terlihat tetapi penting untuk memastikan teknologi canggih beroperasi dengan lancar di lingkungan maritim yang keras. Uji coba ini menandai pembunuhan pertama terhadap target hidup di laut untuk kombinasi Midlas Zaev-Take Istanbul. Sebelumnya pada tahun 2024, penembakan pertama dilakukan untuk memvalidasi rantai peluncuran tanpa melibatkan target dinamis. Konteks ini menjadi semakin penting mengingat pada tahap awal, Turki menghadapi akses terbatas ke VLS berstandar barat. Hal ini menyebabkan percepatan pengembangan Midlas, yang kini telah terbukti operasional. Sistem peluncuran vertikal merupakan inovasi utama dalam peperangan angkatan laut modern. Teknologi ini memungkinkan kapal perang meluncurkan rudal dari tabung peluncuran vertikal yang terintegrasi ke dek kapal. Keuntungan utama sistem ini adalah kemampuan untuk menembakkan berbagai rudal harus mengubah jalur kapal atau posisi peluncur. Secara teknis, VLS menyediakan kapal dengan kemampuan kesiapan multisumbu. Artinya rudal dapat ditembakkan ke arah mana saja tanpa memerlukan reposisi. Hal ini penting ketika menghadapi ancaman udara modern yang datang dari berbagai arah secara bersamaan. Tidak seperti sistem peluncur konvensional, yang umumnya mengharuskan membidik target sebelum menembak, VLS menghilangkan kebutuhan ini. Proses peluncurannya lebih cepat,
memberikan keuntungan respon yang signifikan saat hadapi ancaman dari rudal jelajah dan jet tempur musuh. Dalam konteks tempo pertempuran, kecepatan respon merupakan faktor krusial. Ancaman udara modern umumnya memiliki kecepatan supersonik, kemampuan manuver yang tinggi dan dilengkapi teknologi siluman. Tanpa sistem peluncur yang efisien seperti VLS, kapal akan kesulitan menanggapi serangan mendadak. Keuntungan lain dari VLS adalah fleksibilitasnya. Dapat menampung berbagai jenis rudal mulai dari rudal pertahanan udara jarak pendek, jarak menengah hingga jarak jauh. Faktanya, beberapa kapal dapat meluncurkan rudal serangan darat atau anti kapal selam dari modul VLS yang sama. Dengan sistem tunggal, kapal memiliki berbagai pilihan serangan dan pertahanan. Hal ini meningkatkan efektivitas tempur dan mengurangi ketergantungan pada peluncur eksternal atau platform tambahan. Dalam simulasi pertempuran, penggunaan VLS terbukti meningkatkan kemungkinan mencegat rudal balistik dan rudal jelajah musuh. Kemampuan keterlibatan multitarget dioptimalkan karena rudal dapat diluncurkan hampir bersamaan. Kapal dengan VLS juga lebih sulit diprediksi oleh lawan karena arah tembakannya tidak terbatas, sehingga sulit bagi musuh untuk dengan mudah memprediksi sisi mana yang akan diserang rudal. Keuntungan ini meningkatkan efek jera. Musuh akan lebih berhati-hati sebelum melancarkan serangan, mengetahui bahwa kapal dengan VLS dapat merespon dari arah manapun dalam hitungan detik. Selain keuntungan tempur, VLS juga menambah nilai strategis pada desain kapal perang. Ruang penyimpanan rudal lebih terorganisasi dan terintegrasi dengan baik ke dalam struktur kapal, meningkatkan efisiensi ruang dan keselamatan awak. Dari segi operasional, perawatan VLS relatif lebih mudah daripada sistem peluncur tradisional, yang memiliki lebih banyak bagian mekanis untuk mengubah arah tabung. VLS merupakan solusi efektif karena dapat meluncurkan sejumlah besar rudal pertahanan dalam waktu singkat. Banyak angkatan laut di seluruh dunia sekarang menggunakan VLS sebagai standar utama dalam membangun kapal perusak, kapal perang dan kapal induk. Sistem ini telah terbukti dalam berbagai konflik dan latihan militer internasional. Sistem ini kompatibel dengan rudal Aster yang dikenal karena kemampuan pertahanan udaranya yang canggih. Sementara itu, Turki melalui industri pertahanannya juga tengah mengembangkan sistem VLS nasional bernama Midles, yang pertama kali diintegrasikan pada fregat TC Gul. Ini menandai langkah signifikan menuju kemandirian teknologi Turki. Pengembangan sistem VLS dalam negara seperti Turki untuk menghindari embargo senjata asing. Hal ini juga memberikan fleksibilitas untuk mengintegrasikan rudal yang dikembangkan di dalam negeri seperti Hizar DRF. Kapal tersebut dapat meluncurkan rudal serangan darat jarak jauh yang mampu mencapai jarak ratusan kilometer, memperluas kekuatan tempurnya bahkan hingga ke pantai musuh. Pada akhirnya, secara taktis, VLS tidak hanya meningkatkan waktu respon kapal terhadap ancaman modern, tetapi juga memperkuat posisi strategis negara di laut. Teknologi ini menjadi bukti bahwa dominasi maritim di era modern tidak lagi ditentukan hanya oleh jumlah kapal, tetapi oleh sistem persenjataan yang cerdas, cepat, dan adaptif. PT PAL Indonesia sedang membangun 2 unit fregat Merah Putih berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI. Fregat ini merupakan kapal perang modern dengan spesifikasi tempur multifungsi yang mampu menghadapi serangan dari udara, permukaan, maupun bawah laut. Namun, jenis rudal apakah yang bakal dipasang? Akankah rudal Hizar DRF juga? Akankah Indonesia jadi pilih VLS Midles Roketsan atau rudal Aster 15 asal Italia? Saksikan di video selanjutnya dan sampai jumpa.